Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2801. Kalian, siapa yang menyuruhmu datang ke tempatku untuk membuat masalah? Wenger menatap Walker dan yang lainnya dan bertanya. Baik Walker maupun rekannya tidak berbicara, dan mata Walker tertuju pada Brown. Apakah Anda semua bodoh ketika saya bertanya kepada Anda? Tanya Wenger keras. Saat itu, Walker berbicara. Apa yang kamu lakukan? Walker bertanya pada Brown. Apakah kamu berbicara denganku? Brown menatap Walker dengan heran. Ya, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan, mengapa mereka sangat menghormati Anda. Kata Walker, kamu sangat lucu, kamu masih peduli dengan masalah seperti ini ketika kamu sekarat. Brown tersenyum, berjalan ke arah Walker, memandang rendah Walker yang sedang berlutut di tanah dan berkata, namaku Brown, Brown Beach, saya Billy tuan muda dari keluarga Ki, apakah Anda mengenal keluarga Beach? Ini adalah salah satu keluarga dunia bawah terbaik di seluruh pantai timur. Saya tidak perlu melakukan apapun. Semua orang tahu bahwa saya berasal keluarga Beach, jadi tentu saja mereka menghormatinya. Dalam istilah profesional, ini disebut kelahiran. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Brown, wajah Walker tiba-tiba menjadi gelap. Kupikir kamu orang yang hebat, tapi ternyata kamu hanya orang yang mengandalkan latar belakangmu, Huff, kata Walker dengan ekspresi jijik. Ya, saya adalah orang yang bergantung pada kelahiran saya. Ketika saya lahir, saya ditakdirkan untuk mewarisi aset keluarga miliaran dolar. Sejak saya masih kecil, saya tidak perlu melakukan apa-apa, dan banyak orang membantu saya melakukan hal-hal dengan baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, seperti wanita, selama saya berpikir, ada banyak wanita cantik yang dikirim kepada saya, latar belakang seperti ini tidak ada bandingannya dengan Anda orang miskin, jadi Anda hanya akan iri dan berkata bahwa kita hanya bisa mengandalkan kami lahir di Roma, dan kalian tidak bisa dekat dengan Roma setelah semua kerja keras kalian, sungguh menyedihkan, kata Brown bercanda. Kamu bukan apa-apa tanpa keluargamu, dan suatu hari aku percaya bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih kuat darimu dengan usahaku sendiri. Walker mengertakkan gigi. Brown memiringkan kepalanya dan menatap Walker di depannya. Tuan Brown, orang ini sepertinya sudah gila. Dia berani mengatakan hal seperti itu ketika dia akan mati, kata Wenger sambil tersenyum. Brown tersenyum, mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Walker. Tamparan itu sangat keras. Kamu benar-benar memiliki masalah dengan otakmu. Kamu sangat menginspirasi dirimu sendiri tanpa alasan. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Kamu membuatku sangat tidak nyaman, kata Brown, dan memberi Walker satu lagi dengan tamparan punggungnya. Kedua tamparan itu begitu keras hingga sudut mulut Walker langsung berdarah. Tapi itu belum berakhir. Brown sepertinya kecanduan bermain. Dia menamparkan wajah Walker beberapa kali berturut-turut. Seluruh wajah Walker menjadi merah dan bengkak, dan banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Saya paling mengganggu kalian para lelaki inspiratif, karena kalian selalu suka menggunakan inspirasi untuk menghipnotis diri sendiri. Kalian selalu berpikir bahwa selama kalian terinspirasi, kalian akan sukses, tapi nyatanya yang disebut inspirasi hanyalah alasan untuk hibur dirimu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tidak, masa depan ditakdirkan untuk menjadi apa-apa. Lihat dirimu, kamu terlihat sangat glamor, tapi ternyata banyak barang palsu, kamu tidak punya uang, dan kamu bersikeras memakai merek-merek terkenal palsu. Kesombongan ini benar-benar cukup kuat, tidak heran kamu begitu menginspirasi. Brown menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu berdiri tegak. Wenger, Anda bisa menangani masalah ini. Saya tidak peduli dengan prosesnya, saya hanya melihat hasilnya. Jika Anda ingin menjadi mitra kami,
biarkan saya melihat kemampuan Anda, kata Brown sambil memeluk wanita itu dan pergi keluar. Jangan khawatir tentang ini, Tuan Brown, saya yakinkan Anda, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan melihat matahari besok, kata Wenger dengan senyum di wajahnya saat dia mengikuti Brown. Mendengar kata-kata Wenger, semua orang yang berlutut tercengang. Mereka sebenarnya siap untuk diberi pelajaran. Bagaimanapun, bar ini adalah yang terbesar di bawah manajemen Wenger. Mereka membuat masalah di sini, dan mereka ditakdirkan untuk diberi pelajaran. Namun, dalam pandangan mereka, pelajaran tidak lebih dari rasa sakit daging dan darah, yang bagaimanapun juga bisa ditanggung. Tapi sekarang, mendengar apa yang dikatakan Wenger, sepertinya dia menginginkan nyawa mereka, dan sekarang mereka semua panik. Beberapa orang dengan cepat melihat ke arah Walker. Meski mereka semua magang, Walker dianggap orang tua di antara mereka, jadi yang lain mendengarkan Walker. Wajah Walker juga sedikit bingung, tetapi dia tidak mengira pihak lain akan membunuh mereka, jadi dia berbisik, "Jangan khawatir. Itu mungkin hanya untuk menakut-nakuti kita, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk meminta maaf nanti." Oke. Petik 2. Mengerti. Tanda seru. Orang-orang mengangguk satu demi satu. Wenger mengirim Brown keluar dari kantor, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Walker dan yang lainnya. Melihat beberapa orang yang berlutut di tanah, wajah Wenger penuh dengan niat membunuh. "Tahukah Anda hampir merusak acara saya?" tanya Wenger, menatap semua orang. "Bar Anda menjual anggur palsu, kami hanya..." Walker hanya ingin membela diri, tetapi Wenger langsung menendangnya ke tanah. "Saya tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu, saya hanya ingin Anda memberitahu saya siapa yang mengirim Anda ke sini," kata Wenger sambil menatap kerumunan. "Kami hanya tamu yang datang untuk bermain, tidak ada yang mengirim kami ke sini." Beberapa orang lainnya berkata satu demi satu. Bab 2802. Ada tamu di sini. Wenger mencibir, berjongkok dan menjambak rambut Walker dan mengangkatnya. "Apakah Anda yakin Anda di sini untuk bermain? Tato di tubuh Anda ini memberitahu saya bahwa Anda bukan orang biasa," kata Wenger sambil menunjuk ke tato telanjang Walker. Kami benar-benar datang untuk bermain," kata Walker cepat. Wenger mencibir dan membuang Walker ke samping. Dengan ledakan teredam, Walker membanting pintu di sebelahnya dengan keras, memuntahkan seteguk darah. "Kamu tidak datang untuk membuat masalah lebih awal, jangan datang terlambat untuk membuat masalah, tapi tunggu Brown datang ke bar kami untuk diperiksa. Apakah menurutmu aku bodoh? Apakah menurutmu aku tidak tahu berapa banyak orang yang iri dengan kerja sama saya yang akan datang dengan keluarga Beach? Sekarang saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan dengan jujur siapa bos Anda di belakang layar, jika memang demikian. Mungkin saya akan memberi Anda cara untuk bertahan hidup," kata Wenger dengan ekspresi kosong. "Tidak, jangan bunuh kami, jangan. Bu, aku takut." Petik 2. Beberapa gangster yang biasanya menyeret 250.000 hingga 80.000 yuan takut buang air kecil saat ini, dan berteriak satu demi satu. Penampilan Walker jauh lebih baik dari mereka. Meskipun dia muntah darah, dia dalam kondisi baik. Dia bangkit dari tanah dan berkata kepada Wenger, "Kami benar-benar hanya di sini untuk bermain, bukan dikirim oleh orang lain. Saya minta maaf atas apa yang terjadi malam ini, dan jika saya bisa, saya berharap memberi Anda kompensasi sebagai imbalan atas pengampunan Anda. Jutaan dolar, apakah Anda mampu membelinya?" tanya Wenger. "Saya benar-benar tidak mampu membelinya sekarang, tetapi saya yakin selama Anda bersedia memberi saya waktu, saya akan mampu," kata Walker. "Kamu benar-benar pria yang inspiratif. Berapa umurmu? Kamu terlihat seperti masih remaja. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu mampu membayar kompensasi 10 juta. Oke, saya bersedia memberi Anda kesempatan anak muda. Bagaimana tentang itu? Anda tulis saya 10 juta IOU,
dan saya akan memberi Anda 3 tahun. Jika Anda menghasilkan 10 juta dalam 3 tahun, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Kata Wenger. Benarkah? Tanya Walker bersemangat. Tentu saja itu benar. Saya, Wenger, selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Kata Wenger dengan serius. Apakah kamu membiarkan kami semua pergi? Walker bertanya. Tentu saja. Wenger mengangguk. Oke, aku akan menulis. Kata Walker. Wenger tersenyum, lalu meminta bawahannya untuk membawa pena dan kertas. Walker mengambil pena dan kertas dan menulis IOU dengan menunggak 10 juta dolar AS dan memberikannya kepada Wenger. Namamu Walker, itu nama yang bagus. Setelah membaca IOU, Wenger menyimpannya. Bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Tanya Walker. Biarkan kamu pergi. Apakah kamu bercanda? Seseorang, bawa orang-orang ini ke gunung dan kubur mereka, teriak Wenger kepada bawahannya. Orang-orang itu segera berjalan menuju Walker dan yang lainnya. Kamu bohong. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku menulis IOU, kita akan dibebaskan? Kata Walker bersemangat. Ini adalah perbedaan antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Saya hanya membiarkan Anda mengalami intrik dunia orang dewasa terlebih dahulu. Tentu saja, Anda masih memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu beritahu saya siapa itu bosmu. Ketika saatnya tiba, saya berjanji melepaskanmu, kata Wenger. Kamu bajingan. Walker melemparkan dirinya ke arah Wenger dengan marah, tetapi langsung ditekan ke tanah oleh anak buah Wenger. Wenger memandang Walker dengan mencibir dan berkata, setelah kamu mati, aku akan menemukan keluargamu dengan IOU dan meminta mereka untuk membantumu membayar kembali uangnya. Bahkan jika kamu mati, kamu akan membahayakan keluargamu. Ini adalah rumah terbaik untuk sepotong sampah sepertimu. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Walker terus meronta, tapi sayangnya ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri dari tangan Wenger. Beberapa orang ditekan oleh anak buah Wenger dan berjalan keluar manajer umum. Bajingan kecil yang masih dalam masa magang ini tidak akan pernah berpikir bahwa mereka harus mempertaruhkan hidup mereka hanya karena berkelahi. Mereka memohon kepada kakek mereka untuk menuntut nenek mereka, berharap Wenger akan menyelamatkan hidup mereka, tetapi itu tidak ada artinya. Gunakan sama sekali. Aku bilang. Seseorang akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak dengan semangat. Claire, diam. Walker berteriak girang saat melihat seseorang yang tidak bisa menahannya. Walker, kamu tidak takut mati, aku takut mati. Orang bernama Claire berkata dengan bersemangat. Memang, kamu tidak takut mati, selalu ada orang yang takut mati, kata Wenger sambil tersenyum. Claire, moralitas adalah segalanya saat berjalan di sungai dan danau. Jika kamu mengkhianati bos sekarang, kamu akan disingkirkan oleh semua orang. Teriak Walker. Meskipun dia berteriak keras, Claire yang ketakutan mengabaikannya dan berkata kepada Wenger, Bos Wenger, Bos Louis yang memerintahkan kita untuk membuat masalah. Louis. Wenger mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, bawahan Mario. Petik 2. Ya, Claire mengangguk. Ternyata itu Mario. Wenger menggertakkan giginya dengan marah. Bos Wenger, saya sudah mengatakan seperti yang Anda inginkan, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Claire bertanya dengan gugup. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Aku baru saja mengajarimu intrik dunia orang dewasa. Kamu masih memilih untuk mempercayaiku. Kamu harus dikutuk. Bunuh orang-orang ini dan lemparkan tubuh mereka ke pintu rumah Mario. Dikatakan. Ya. Bab 2803. Anak buah Wenger mengarahkan senjata laser mereka ke Walker dan lainnya. Melihat adegan ini, beberapa rekan Walker pingsan. Tolong jangan bunuh aku masih di bawah umur. Petik 2. Aku tidak mau mati. Beberapa orang berteriak kegirangan. Bos Wenger, saya membawa mereka semua. Jika Anda ingin membunuh mereka,
bunuh saya. Petik 2. Walker mengertakkan gigi dan berkata dengan keras saat semua orang sibuk memohon belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan Walker, beberapa orang lainnya memandang Walker dengan heran. Saat ini, semua orang mengandalkan Wenger untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi Walker ini mengambil inisiatif untuk berdiri dan disalahkan. Apakah ini bodoh? Wenger melirik Walker dengan heran, lalu tersenyum dan berkata, ketika saya seusia Anda, persaudaraan selalu didahulukan, dan saya bisa mati untuk saudara-saudara saya, tetapi perbedaan antara saya dan Anda adalah, saya cukup beruntung untuk hidup sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang, dan saya telah melihat melalui apa yang disebut persaudaraan, yang tidak lain adalah kemunafikan, tetapi Anda tidak beruntung, meskipun saya menghargai keberanian Anda, tetapi Anda masih harus mati, bukan karena Anda memiliki keberanian bunuh mereka terlebih dahulu. Petik 2. Ya, orang-orang Wenger mengangguk dan mengarahkan senjata mereka ke arah Walker. Sejujurnya, Walker masih takut, jadi dia menutup matanya dengan ngeri. Tetapi saat ini, dia tidak merasa menyesal, bahkan merasa lega. Meskipun hidupnya baru berusia 16 tahun, dia telah mengalami terlalu banyak rasa sakit. Jika dia bisa mati seperti ini, itu mungkin dianggap baik. Benda. Setidaknya dengan cara ini, dia tidak lagi disebut bajingan. Memikirkan hal ini, sudut mulut Walker mau tak mau terangkat. Wenger di samping kaget saat melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang tertawa ketika mereka sekarat. Anak laki-laki yang tidak terlihat besar ini, mengapa dia tertawa saat ini? Tidakkah dia tahu bahwa dia akan segera mati? Saat itu, bang bang bang, ada ketukan di pintu. Ketukan di pintu sangat tiba-tiba, menarik perhatian semua orang yang hadir. Wenger mengerutkan kening, melirik bawahan di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, pergi dan lihat, hati-hati. Bawahan itu mengangguk, berjalan dengan hati-hati ke pintu dan bertanya, siapa? Saat berikutnya, dengan keras, pintu itu didorong dengan keras dari luar, tepat pada waktunya untuk memukul orang di balik pintu, membuat orang itu terbang keluar. Kemudian, Stephen, menyamar sebagai Bruce, masuk dari pintu. Selamat malam, tuan-tuan. Stephen tersenyum dan sedikit membungkuk kepada semua orang. Wenger melirik pintu kantornya. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, Wenger benar-benar berusaha keras di kantornya. Belum lagi hal-hal lain, pintu itu sendiri dapat menahan serangan frontal dari peluru pedang api, tetapi sekarang dipaksa menjauh darinya. Di luar, meski lawan tidak bergerak, Wenger sudah tahu bahwa pria yang berdiri di depan pintu haruslah pria yang sangat kuat. Wenger memandang Stephen dengan serius dan berkata, siapa yang kamu cari? Aku di sini untuk menemukan Walker. Stephen menunjuk ke arah Walker dan berkata. Mendengar ini, Walker memandang Stephen dengan heran, dia yakin dia tidak mengenal orang di depannya. Apa yang kamu cari? Tanya Wenger lagi. Saya ingin membawanya keluar dari sini, bukan? Stephen bertanya. Anda ingin membawanya keluar dari sini? Apakah Anda tahu apa yang dia lakukan di bar saya barusan? Jika Anda membiarkan Anda membawanya pergi, bagaimana saya, Wenger, bisa nongkrong di Palm City? Kata Wenger dengan wajah muram. Stephen tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangannya ke samping. Di sebelahnya adalah pintu yang baru saja dia buka. Pintunya sangat tebal, tebalnya sekitar 10 cm, dan merupakan pintu baja yang sangat kuat. Stephen mengatupkan jarinya ke pintu baja, lalu mengerahkan sedikit tenaga. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Pintu baja berat yang terbuat dari bahan utusan khusus ini diremas dan diubah bentuknya oleh jari-jari Stephen. Dalam beberapa detik, pintu baja, yang awalnya tebalnya sekitar 10 cm, dikompresi secara paksa menjadi hanya sekitar 5 cm. Murid Wenger sedikit menyusut. Sekarang, bisakah aku membawanya pergi? Stephen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Faktanya,
Saya hanya ingin memberi pelajaran kepada anak-anak ini dan memberitahu mereka bahaya dunia orang dewasa, kata Wenger sambil tersenyum. Melihat penampilan mereka, mereka seharusnya sudah merasakannya, kata Stephen melihat noda air di tanah anak muda itu. Silakan, Tuan, kata Wenger. Oke. Stephen mengangguk, berjalan ke arah Walker, dan mengangkatnya. Bab 2804. Apakah aku mengenalmu? Walker memandang Stephen dan bertanya. Ini bukan tempat untuk berbicara, aku akan membawamu pergi dulu, kata Stephen. Saudaraku juga harus pergi, kata Walker. Stephen memandang saudara laki-laki Walker yang masing-masing juga merupakan tokoh dunia. Menurutnya orang seperti itu tidak sayang untuk mati, karena orang-orang ini pasti telah melakukan banyak hal buruk. Namun, sejak Walker menyebutkannya, demi memberikan kesan yang baik pada Walker, Stephen tetap melirik Wenger. Apakah itu mungkin? Stephen bertanya. Silakan. Wenger memberi isyarat undangan, dan sepertinya ada semacam pemahaman diam-diam antara dia dan Stephen. Terima kasih, kamu adalah pemimpin geng yang langka dan rasional, kata Stephen sambil tersenyum. Dia telah bertemu banyak gangster sebelumnya. Pada dasarnya mereka semua tidak berotak dan sombong, tetapi Wenger ini sangat cerdas, dan dia dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, yang membuatnya sedikit menyukainya, setidaknya itu menghemat uangnya. Juga terhindar dari pemukulan. Kalau begitu ayo pergi, kata Stephen kepada saudara laki-laki Walker. Beberapa orang berdiri dengan bersemangat, terlepas dari apakah selangkangan mereka basah atau tidak, mereka saling berpelukan. Kamu sangat pintar, dan saya harap kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, kata Stephen kepada Wenger. Salah satu faktor kunci bagi saya untuk menjadi bos adalah saya tidak melakukan hal-hal bodoh, kata Wenger sambil tersenyum. Itu bagus. Stephen mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Wenger bersama Walker dan yang lainnya. Setelah Stephen pergi, Wenger berjalan ke pintu dan melirik ke pintu yang dihancurkan oleh Stephen. Beberapa sidik jari terlihat jelas di pintu. Jejak jari-jari ini tercetak dalam di pintu, yang mengejutkan. Bos, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, kata salah satu bawahannya dengan semangat. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Kekuatan seperti apa yang Anda butuhkan untuk merebut tembok kami yang dapat memblokir peluru pedang api seperti ini? Tanya Wenger. Bawahan di sebelah satu sama lain saling memandang dengan cemas, tidak tahu bagaimana menjawab. Orang itu barusan setidaknya setingkat dewa perang, atau bahkan prajurit yang lebih kuat. Seorang prajurit setingkat ini tidak mudah diprovokasi, Wenger menggelengkan kepalanya. Pengetahuannya lebih luas dari bawahannya, jadi dia mungkin tahu bahwa dia harus menahan pintu di depan matanya. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Apakah itu level God of War atau lebih kuat dari God of War? Semuanya mewakili kekuatan tempur yang sangat kuat. Dan kekuatan tempur terkuat bawahannya adalah level God of War. Demi beberapa anak, tidak bijaksana bagi Wenger untuk membiarkan level God of War-nya jatuh ke tangan orang kuat dengan level God of War terendah. Saat ini, dua orang tiba-tiba muncul di ujung lorong. Kedua orang ini jelas Brown dan saudara perempuannya yang pergi belum lama ini. Brown tampak bahagia, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat bahagia selama beberapa menit terakhir. Brown berjalan ke kerumunan dan melirik ke kantor manajer. Yang mengejutkan, pemuda yang baru saja berlutut di tanah tidak berada di kantor manajer, dan tidak ada darah di tanah, seolah-olah beberapa orang itu tidak pernah muncul. Wenger, di mana orang-orang itu? Sudahkah Anda menanganinya? Tanya Brown curiga. Tuan Brown, Anda kembali dengan cepat, kata Wenger dengan ekspresi aneh. Dari perjalanan Brown hingga kembali, sepertinya sekitar 10 menit telah berlalu. Tidak termasuk waktu berjalan di jalan, hanya perlu beberapa menit untuk bertahan dalam perjalanan ini. Brown masih sangat muda dan hanya beberapa menit, yang sangat buruk. Aku tidak dalam kondisi yang baik hari ini. Brown menggelengkan kepalanya. Suasana hati buruk.
Wenger mengangkat alisnya. Bukankah ini salah satu dari 3 alasan utama penembak cepat? Jelas, Brown cukup terbiasa dengan alasan ini. Jangan bicara tentang itu, di mana orang-orang itu tadi. Melihat wajah aneh Wenger, Brown merasa sedikit malu, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ini. Wenger ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan senyum masam, seseorang baru saja mengambil orang-orang itu. Petik 2. Apa? Brown menatap Wenger dengan heran dan berkata, siapa yang membawa orang-orang itu pergi? Petik 2. Dia adalah master setidaknya level God of War. Anda tahu, Master Brown, master level ini tidak mudah diprovokasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Anda, dia masih bisa membuat Anda jijik sampai mati. Saya jangan berpikir perlu menyinggung satu demi beberapa anak. Dewa Perang Master, jelas Wenger. Itu hanya level God of War, itu kentut. Di keluarga kami, bahkan ada beberapa orang kuat dari level God of War. Sekarang ada begitu banyak jus, level God of War tidak bisa lagi menakut-nakuti orang. Kamu akan diintimidasi oleh level God of War. Kamu benar-benar mengecewakanku, kata Brown dengan marah. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Keluarga Beach Anda adalah salah satu keluarga besar teratas di pantai timur, dan peringkat God of War secara alami bukan apa-apa bagi Anda, tetapi saya berbeda, Tuan Brown, wilayah saya hanya di telapak tangan. Siti, hanya dengan bekerja sama dengan Anda, saya dapat memiliki kesempatan untuk keluar dari Palm City, bukan? Kata Wenger sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan masuk akal. Yah. Keluarga kami sebenarnya sangat menghargaimu, dan aku sangat puas dengan wanita yang kamu atur untukku hari ini, jadi aku memutuskan untuk membantumu dan membiarkanmu melihat kekuatan biki kami. Keluarga, kata Brown. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Wenger curiga. Aku akan mengurus anak-anak itu sekarang, kata Brown ringan. Tapi anak-anak itu dilindungi oleh seorang master, kata Wenger. Itu hanya dewa perang, bukan apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin mati, kamu bisa membawanya bersamamu, kata Brown. Tuan Brown, tidak perlu melakukan ini. Wenger ingin membujuk Brown, tetapi untuk menunjukkan kekuatan keluarganya, Brown sama sekali tidak mengingat kata-kata Wenger. Dia berkata kepada Wenger, kamu cari tahu beberapa anak, terutama yang memimpin, yang bertanya apa yang saya lakukan. Petik 2. Orang kuat itu datang untuk melindunginya, kata Wenger. Benar, Anda bertanggung jawab untuk menemukannya, dan saya bertanggung jawab untuk menyingkirkannya. Setelah disingkirkan, kita akan membicarakan kerjasama, kata Brown. Oke. Wenger mengangguk tak berdaya. Bab 2805. Brown pergi dengan puas setelah berpura-pura agresif. Wenger sedikit tertekan. Dia sebenarnya tidak ingin melihat Brown berpura-pura agresif. Jika orang kuat di level God of War tidak membunuhnya di tempat, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tidak apa-apa bagi Brown untuk memiliki perlindungan keluarga, tetapi dia tidak. Yang kuat adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, orang itu harus keluar untuk memperluas wilayah. Dia tidak bisa tinggal di sisinya sepanjang waktu. Jika dia ingin bertahan hidup maka dia harus mengeluarkan uang untuk menyewa seorang master untuk melindungi dirinya sendiri, itu masalah besar pengeluaran pen. Tapi saat ini Brown terpaksa berpura-pura, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bawahannya untuk menyelidiki Walker atas nama Walker. Selain itu, untuk mencegahnya melambat, Brown juga memberlakukan batasan waktu padanya. Pejalan harus ditemukan dalam 3 hari, jika tidak kerjasama akan dihentikan. Hei, Wenger menghela nafas, merasa sangat sulit. Di sisi lain, Stephen meninggalkan bar bersama Walker dan lainnya. Hei, sobat, terima kasih banyak. Saudaraku, kamu adalah penyelamatku. Petik 2. Para gangster mengelilingi Stephen dengan rasa terima kasih. Namun, Stephen tidak memberikan wajah yang baik kepada para gangster ini. Dia menatap kerumunan dengan dingin dan berkata, keluar, aku tidak ingin melihatmu.
Petik 2. Walker. Mereka saudara-saudaraku, kata Walker. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang yang aku cari adalah kamu, bukan mereka. Biarkan mereka pergi, kata Stephen tanpa ekspresi. Ini. Walker merasa sedikit tidak puas, karena Stephen tidak menghormati saudara laki-lakinya yang sangat dia hargai, tetapi ketika dia memikirkan Stephen menyelamatkan hidup mereka, dia hanya bisa menanggungnya. Kalian kembali dulu, ayo kita cari bos bersama besok, kata Walker. Oke, kalau begitu ayo pergi dulu. Beberapa orang mengucapkan selamat tinggal pada Walker, lalu berbalik dan pergi. Sekarang semua orang sudah pergi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Walker memandang Stephen dan bertanya. Jika bukan karena aku di malam hari, kamu benar-benar akan mati, tahukah kamu? Stephen bertanya dengan ringan. Kematian adalah kematian, aku tidak peduli tentang hidup dan mati pada hari aku memasuki dunia bawah. Walker mengangkat bahu dan berkata, bagus untuk mengatakan bahwa Anda tidak peduli tentang hidup dan mati. Semakin muda Anda, semakin kurang hormat Anda seumur hidup. Stephen tersenyum bercanda, lalu berjalan maju. Kemana kamu pergi? Walker bertanya setelah Stephen. Kamu berhutang nyawa padaku, kata Stephen. Ya, aku berhutang nyawa padamu. Walker mengangguk. Kalian orang-orang Jianghu adalah yang paling khusus tentang keluhan. Sekarang setelah saya menyelamatkan hidup Anda, tidak terlalu berlebihan bagi saya untuk meminta Anda melakukan satu hal, bukan? Kata Stephen. Kamu benar. Kami memperhatikan keluhan. Kamu menyelamatkan hidupku. Hidupku adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Kata Walker. Aku ingin kamu keluar dari geng, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Walker mengerutkan kening. Kenapa kamu memintaku keluar dari geng? Omong-omong, kamu belum memberitahuku siapa kamu. Kata Walker. Namaku Bruce, dan aku teman ayahmu, kata Stephen. Teman ayahku, apakah kamu bercanda? Aku tidak punya ayah, kata Walker dengan wajah gelap. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, selama aku mengakuinya, kata Stephen. Bajingan itu memintamu untuk datang, kan? Kamu bisa memberitahunya bahwa aku tidak butuh bantuan darinya, dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai ayahku. Kamu biarkan dia pergi sejauh yang kamu mau, dan kamu jangan lakukan apapun untuknya. Bajingan seperti itu tidak layak untuk bantuanmu. Walker mengertakkan gigi dan berkata, dia sudah mati, kata Stephen. Apa? Katakan lagi. Walker menatap Stephen dengan kaget. Aku berkata, dia sudah mati, kata Stephen. Bagaimana kamu mati? Walker bertanya. Dia terbunuh, kata Stephen. Oleh siapa? Tanya Walker. Begitu dia mengajukan pertanyaan ini, Walker menyesalinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan urusanku siapa yang membunuhnya. Orang seperti dia pantas mendapatkan kematiannya. Dia pantas mendapatkannya. Dia. Crack. Tanda seru. Stephen mengangkat tangannya dan menamparkan Walker. Tamparan itu sangat keras hingga membuat Walker jatuh ke tanah. Darah mengucur dari mulut Walker. Bab 2806. Walker memandang Stephen dengan heran. Tidak peduli apa yang Sam lakukan padamu dan ibumu, kamu lahir dari dia. Mengatakan hal itu tentang dia tidak hanya tidak menghormati dia, tetapi juga tidak menghormati ibumu dan kamu. Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Stephen berkata dengan ringan. Walker mengerutkan kening pada Stephen. Beberapa detik kemudian, Walker menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dari tanah. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa, kata Walker. Sudut mulut Stephen sedikit melengkung. Untuk menghadapi anak pemberontak seperti itu, tidak ada gunanya bagimu untuk berdebat dengannya. Tamparan dan tinju yang serius adalah yang paling efektif. Apa? Akankah Lin Ankang bertarung jika dia memberontak di masa depan? Itu lelucon, itu putranya sendiri. Ayahmu dibunuh oleh seseorang dari pohon kehidupan, kata Stephen.
Pohon kehidupan. Apakah itu perusahaan yang menjual jus? Tanya Walker. Ya. Stephen mengangguk dan berkata, dia meninggal dengan kematian yang mengerikan, dia dipotong-potong, dan tidak hanya dia meninggal, tetapi istri dan anak-anaknya juga meninggal. Petik 2. Mereka semua mati. Walker memandang Stephen dengan kaget. Yah, mereka semua mati, dan tidak ada yang tersisa, jadi sekarang kamu adalah satu-satunya darah dan dagingnya yang tersisa di dunia ini, kata Stephen. Kata-kata Stephen sangat mengejutkan Walker, dan dia tertegun. Sebelum dia meninggalkan pesan bunuh diri untukku, berharap aku bisa membantunya menjagamu dan ibumu. Sejujurnya, aku tidak mengenal ayahmu dengan baik, dan aku tidak ingin mengambil alih pekerjaan seperti itu. Tugas. Tapi tidak mungkin, aku berutang budi pada ayahmu, jadi aku muncul di sini dan menyelamatkan hidupmu, kata Stephen. Apakah ibuku tahu tentang ini? Walker bertanya. Aku tahu. Stephen mengangguk. Mendengar ini, wajah Walker berubah dan dia berlari ke samping. Kemana kamu pergi? Stephen bertanya. Pulanglah, kata Walker, langsung menginjak sepeda motor di pinggir jalan. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia menyalakan sepeda motor dengan 2 atau 3 langkah, lalu berlari pergi. Stephen berjingkat dan mengikuti Walker. Tidak lama kemudian, Walker turun ke rumah Jennifer dengan sepeda, melompat keluar dari mobil, dan berlari ke gedung di depan. Menaiki tangga, Walker datang ke rumah Jennifer, lalu mengetuk pintu dengan keras. Setelah beberapa saat pintu terbuka. Walker. Jennifer memandang Walker dengan heran. Bu, kamu baik-baik saja? Walker bertanya dengan penuh semangat. Aku baik-baik saja. Jennifer menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Walker menghela nafas lega, dan membuka tangannya untuk memeluk Jennifer. Saya pikir Anda akan kewalahan, kata Walker. Bocah bodoh. Bagaimana aku tidak memikirkannya, apa yang harus kamu lakukan jika aku mati? Kata Jennifer. Walker tidak berbicara, dan memeluk ibunya dengan erat. Stephen berdiri di pintu, bersandar pada kusen pintu, sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat balok di atas kepala Jennifer. Setelah beberapa saat, Walker melepaskannya. Bagaimana kalian bertemu bersama? Jennifer bertanya dengan curiga ketika dia melihat Stephen berdiri di depan pintu. Itu terjadi begitu saja, kata Walker cepat. Bertemu secara kebetulan, kata Stephen. Benarkah? Jennifer agak skeptis. Tentu saja, Bu, aku sedikit lapar, bisakah kamu membuatkanku sesuatu untuk dimakan? Tanya Walker. Tentu saja, aku akan membuatnya untukmu sekarang. Bagaimana dengan spaghetti bolognese? Tanya Jennifer. Oke. Walker mengangguk. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Jennifer bertanya pada Stephen. Sama, kata Stephen. Oke. Jennifer berbalik dan berjalan ke dapur. Duduk, kata Walker kepada Stephen, sambil duduk di sofa. Stephen duduk di seberang Walker. Kamu tampaknya sangat mengkhawatirkan keselamatan ibumu, kata Stephen. Dia ibuku, kata Walker. Lalu kamu masih mengambil uangnya? Stephen bertanya. Saya ingin berbaur dengan masyarakat, saya ingin menjadi bos, saya tidak bisa hidup tanpa uang, kata Walker. Kalau begitu, tidak bisakah kamu mendapatkannya sendiri? Stephen bertanya. Saya masih dalam masa magang dan tidak memiliki penghasilan. Setelah saya menjadi karyawan tetap, saya akan dapat memiliki penghasilan. Kemudian saya akan tinggal dan menghidupi ibu saya, kata Walker. Ini sangat mirip dengan apa yang ingin dikatakan orang tua yang menggerogoti itu, kata Stephen. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya butuh uang untuk membangun jaringan saya sekarang. Saya tidak bisa menggunakan uang bajingan itu, jadi saya hanya bisa mengandalkan ibu saya. Kata Walker bersemangat. Koneksi. Koneksi seperti apa? Orang-orang yang takut kencing di celana bersama-sama. Stephen berkata dengan bercanda.
Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk menghadapi situasi seperti itu. Ketakutan tidak dapat dihindari. Sekarang mereka semua telah mengalaminya, pasti tidak akan begitu tak tertahankan di masa depan. Semua orang harus tumbuh dewasa, kata Walker. Menurut Anda, seberapa besar manfaat yang disebut kontak ini bagi Anda di masa depan? Stephen bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya tahu satu hal. Jika Anda ingin menjadi bos, Anda harus memiliki orang-orang di bawah Anda, kata Walker. Jadi, Anda membelanjakan uang untuk orang-orang ini, mengundang mereka untuk makan, minum, dan bersenang-senang, karena Anda ingin mereka menjadi orang Anda, dan Anda ingin mereka membantu Anda menjadi bos di masa depan, bukan? Tanya Stephen. Iya. Walker mengangguk. Stephen tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa tidak ada bos yang menjadi bos hanya dengan mengundang bawahannya untuk makan, minum, dan bersenang-senang, apakah Anda akan mempercayai saya? Katakanlah bos saya saat ini Louis, orang-orang kuat di bawahnya keluar bersamanya sejak lama, dan dia juga menghabiskan banyak uang untuk orang-orang itu pada waktu itu, kata Walker. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Tidak mungkin menjadi bos yang baik hanya dengan memberi. Itu hanya akan membesarkan sekelompok domba dan serigala putih. Jika kamu ingin benar-benar menjadi bos yang baik, kamu harus membiarkan kepentingan bawahanmu ikat dengan diri sendiri. Hanya dengan kepentingan, dapatkah mereka selalu berdiri di sisi Anda? Menjalani hidup dan mati untuk Anda, dan hanya memberi, apa perbedaan antara itu dan gaji? Dapatkah Anda mengharapkan sekelompok karyawan yang mengambil gaji Anda untuk pergi melalui hidup dan mati? Untukmu, kata Stephen. Walker mengerutkan kening, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata Stephen. Untuk kalian para remaja, High Society adalah sebuah drama di TV dan film. Segala sesuatu dalam drama itu indah, saudara laki-laki berkelompok, menghabiskan uang seperti air, dan menikmati dendeng, tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah drama. Kenyataannya, High Society itu kejam dan kejam. Tanpa aku malam ini, kamu telah menjadi mayat yang dingin sekarang. Faktanya, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku, tapi bagaimanapun juga, aku berutang budi pada ayahmu. Dia memintaku untuk berhati-hati kamu. Aku tidak bisa hanya melihatmu di jalan yang tidak bisa kembali. Petik 2. Stephen menatap Walker di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 2807. Ternyata anak laki-laki manapun yang bisa mendengarkan nasihat bukanlah anak laki-laki. Steve New mengatakan sesuatu kepada Walker dengan sungguh-sungguh, tetapi Walker tidak mengatakan apa-apa setelah mengangkat bahu. Jelas, dia tidak setuju dengan kata-kata Stephen. Stephen tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia merasa bisa memahami Walker. Lagi pula, dia juga muda. Ketika dia masih muda, dia selalu berpikir dia benar, jadi dia tidak pernah mengingat kata-kata lelaki tua itu. Setelah itu menderita kemunduran dan pukulan berturut-turut, saya menyadari bahwa apa yang dikatakan orang tua itu benar, tetapi saat itu sudah terlambat. Untuk anak laki-laki seperti Walker, dia ingin menjadi bos geng. Ini sudah menjadi obsesinya. Sangat tidak mungkin untuk mengubah obsesinya hanya dengan mengandalkan beberapa kata. Selesai. Jennifer keluar dari dapur dengan 2 piring, dan meletakkannya di depan Stephen dan Walker masing-masing. Piring datang dengan spaghetti bolognese dan rasanya enak. Walker makan dengan rakus, tampaknya lapar. Stephen hanya memakan 2 gigitan. Sejujurnya, mie saus dagingnya tidak enak, hanya bisa dianggap biasa-biasa saja, lagi pula tidak semua orang adalah juru masak yang hebat. Alasan mengapa Stephen memesan 1 porsi tidak lebih dari untuk memperpendek jarak satu sama lain. Apakah kamu libur kerja? Stephen memandang Jennifer dan menemukan sebuah topik. Ya. Berhenti kerja. Jennifer mengangguk. Stephen menatap Jennifer. Jennifer mengenakan lengan panjang di tubuh bagian atas dan rok panjang di tubuh bagian bawah.
Beberapa memar terlihat samar di sekitar lehernya. Jika Anda membutuhkan uang, Anda dapat menggunakan cek yang saya berikan hari ini, kata Stephen. Jennifer menggeleng dan berkata, tidak, terima kasih. Petik 2. Cek apa? Tanya Walker. Bukan apa-apa, kamu makan milikmu, kata Jennifer. Oh. Walker mengangguk, menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan mie. Walker, apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Stephen bertanya. Kamu bilang apa? Tanya Jennifer. Saya meminta Walker untuk mundur dari dunia bawah. Apakah itu belajar atau bekerja? Jangan tinggal di dunia bawah lagi, tidak ada masa depan, kata Stephen. Aku mendukungnya. Walker, kamu tidak bisa lagi nongkrong di dunia bawah. Ibu mengkhawatirkanmu setiap hari, tahukah kamu? Kata Jennifer bersemangat. Kecuali untuk masalah ini, aku berjanji yang lainnya. Menjadi bos adalah impian seumur hidupku, kata Walker. Mengapa kamu terobsesi menjadi bos? Apakah boleh menjadi bos? Tanya Stephen. Aku hanya ingin menjadi bos. Bos itu mengesankan. Ada begitu banyak bawahan yang mengikutiku. Jika ada yang menyebutku bajingan, aku akan merobek mulutnya. Kata Walker dengan gigi terkatup. Stephen dan Jennifer saling memandang. Karena ketidakhadiran ayahnya, Walker dibully sejak kecil, kata Jennifer. Aku bisa mengerti itu. Stephen mengangguk. Kamu tidak bisa mengerti, kamu adalah seorang ahli super, kamu tidak dapat memahami kehidupan kami orang-orang tingkat rendah, kamu hanya dapat mengarahkan kami dari atas, tetapi kamu tidak tahu bahwa apa yang kamu katakan tidak cocok untuk kami. Juga bukan itu yang kita inginkan. Ya, kata Walker. Seberapa besar bos yang kamu inginkan? Stephen bertanya. Hanya bisa menjadi seperti Mario, kata Walker. Mario, siapa itu? Stephen bertanya. Bos saya adalah Louis, dan bos Louis adalah Mario. Mario berada di level yang sama dengan Wenger. Mario memiliki 3 bar, 2 kasino, 5 rumah bordil, dan banyak bisnis lainnya. Bawahannya meliputi ratusan orang, mereka memiliki banyak senjata, dan mereka sangat kaya. Mario mendengar bahwa dia memiliki harta keluarga lebih dari 1 miliar. Saya pikir saya bisa melakukan apa yang Mario lakukan, kata Walker. Itu dia. Stephen bertanya dengan heran. Apa maksudmu dengan itu? Meskipun kamu sangat kuat, selama Mario bersedia menghabiskan puluhan juta, dia dapat mengundang seseorang yang jauh lebih kuat darimu untuk membunuhmu. Kata Walker. Oke. Stephen mengangkat bahu tanpa berkata apa-apa. Sudah berakhir. Walker menyerahkan piring kosong itu kepada Jennifer. Jennifer mengambil piring dan berjalan ke dapur. Bruce, aku sebenarnya tahu bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang baik untukku. Kamu datang untuk menyelamatkanku karena kepercayaan ayah bajinganku. Bagaimana dengan ini? Kamu memberiku sejumlah uang sehingga kamu dapat membayar kembali uang ayah. Nikmat, dan saya juga punya modal awal. Mungkin saya akan menjadi orang seperti Mario dalam beberapa tahun. Seberapa bagus itu? Kata Walker serius. Saya bisa memberi Anda uang, tetapi bagaimana jika Anda mati? Amanat saya adalah untuk membuat Anda tetap aman sepanjang hidup Anda, bukan kemuliaan dan kekayaan Anda, kata Stephen. Tidak ada yang bisa memastikan tentang hal-hal seperti hidup dan mati. Kamu bilang ingin membuatku tetap aman selama sisa hidupku, jadi bagaimana jika aku tersedak sampai mati saat makan? Bagaimana jika aku tertabrak mobil ketika aku keluar? Apakah hal-hal ini di bawah kendali Anda? Apa yang disebut keamanan hanyalah sebuah konsep. Selama Anda memberi saya sejumlah uang, saya punya uang, kondisi hidup saya membaik, saya keluar masuk mobil mewah, dan ada orang-orang di sekitar saya, jadi faktor keamanan saya akan jauh lebih tinggi. Kata Walker. Masuk akal. Stephen menyentuh dagunya dan berkata, apakah itu masuk akal? Jika demikian, beri aku sejumlah uang, kata Walker. Bab 2808. Berapa yang kamu butuhkan? Stephen bertanya. Ini.
Walker ragu-ragu, dan berkata, 100.000 yuan, menurutku hampir sama. Petik 2. 100.000. Stephen mengerutkan kening. Terlalu banyak. Maka 80.000 yuan baik-baik saja. Jika itu benar-benar tidak baik, 50.000 yuan, 50.000 yuan juga baik. Saya dapat membeli banyak barang seharga 50.000 yuan, kata Walker. Kamu tidak mau memberinya uang, kata Jennifer saat dia keluar dari dapur. Bu, Walker menatap ibunya dengan marah. Di usianya, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan padanya, pada akhirnya akan dihabiskan untuk kroni, yang tidak ada artinya, kata Jennifer. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang aku lupa tanyakan padamu, kata Stephen. Ada apa? Tanya Walker. Tidakkah menurutmu ini aneh malam ini? Stephen bertanya. Aneh. Kenapa aneh? Tanya Walker curiga. Ketika Louis memintamu untuk pergi ke bar Wenger untuk menghancurkan tempat kejadian, apakah kamu berpikir bahwa hidupmu mungkin dalam bahaya malam ini? Stephen bertanya. Apa yang mengancam jiwa? Jennifer bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa Bu, jangan khawatir tentang itu, Bruce. Ayo pergi ke pintu untuk merokok, kata Walker, mengedipkan mata pada Stephen, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Bruce, apakah Walker menghadapi bahaya malam ini? Tanya Jennifer. Dengan saya di sini, tidak ada bahaya. Stephen menggelengkan kepalanya, lalu berjalan keluar ruangan bersama Walker. Walker menutup pintu dan menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Jangan beritahu ibuku apa yang terjadi malam ini, agar tidak membuatnya takut, kata Walker. Oke. Tapi kamu benar-benar harus memikirkan masalah ini malam ini. Berbicara secara logis, bar Wenger adalah bar yang relatif penting di bawah kendalinya. Bahkan jika itu benar-benar ingin menghancurkan pemandangan, mengapa Louis mengirimmu beberapa magang? Pergi, Stephen berkata. Bos Louis berkata untuk melatih nyali kita, kata Walker. Melatih nyalimu membuatmu hampir terbunuh. Tidakkah menurutmu waktu Louis mengatur misi ini untukmu terlalu aneh? Kebetulan Wenger memintamu untuk menghancurkan adegan ketika dia sedang mendiskusikan kerja sama dengan Brown di barnya. Dan hampir melepaskanmu. Pembicaraan bisnis Wenger dengan Brown gagal, apakah menurut Anda itu kebetulan? Tanya Stephen. Walker mengerutkan kening, menghirup rokok dalam-dalam 2 kali dan berkata, jika ini bukan kebetulan, apakah itu berarti tujuan sebenarnya dari Bos Louis meminta kami untuk menghancurkan lapangan adalah untuk mengganggu bisnis antara Huang Wenger dan Brown? Mari hubungan dengan Austria tidak terlalu baik, bukan? Tanya Stephen. Mereka adalah kekuatan yang bermusuhan, kata Walker. Itu dia, Brown dari keluarga Beach. Jika keluarga Beach bekerja sama dengan Wenger, itu pasti akan menjadi hal yang sangat buruk bagi Mario, jadi mereka mengirim beberapa dari kalian magang untuk membiarkan Mario Yu menghancurkan lapangan Wenger. Karena kamu adalah magang, jadi orang Wenger tidak mengenal Anda dapat dengan mudah memasuki lapangan, dan karena Anda magang, bahkan jika Anda dibunuh oleh Wenger pada akhirnya, itu bukan kerugian besar bagi Mario. Mario dapat sepenuhnya menjauhkan hubungan Anda bersamanya, dan bahkan jika kalian semua mati, itu akan sia-sia, kata Stephen. Walker bukanlah orang bodoh, meskipun dia sedikit lemah, tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Stephen dengan sangat hati-hati, dia masih mengerti banyak hal. Jadi, Bos Louis hanya ingin mengorbankan kami untuk mengganggu kerjasama antara Huang Brown dan Wenger. Apa yang disebut melatih keberanian itu berbohong kepada kami, kata Walker dengan mata menyipit. Pikirkan sendiri, kata Stephen. Tapi, kita semua adalah bawahannya, bagaimana dia bisa mengorbankan kita dengan begitu mudahnya? Walker bertanya dengan cemberut. Ini adalah Hei Dao. Tidak jarang seorang saudara laki-laki yang merupakan saudara hidup dan mati suatu saat menjadi musuh bebuyutan di saat berikutnya, kata Stephen. Walker menggigit rokok di mulutnya dengan keras, dan mengepalkan tinjunya. Aku akan bertanya pada Louis. Jika dia benar-benar ingin mengorbankan kita sejak awal,
aku tidak akan pernah melepaskannya. Walker berkata dengan gigi terkatup. Apakah kamu pikir dia akan mengakuinya? Bahkan jika dia mengakuinya, apa yang dapat kamu lakukan? Kamu hanyalah bajingan kecil yang tidak penting di bawah komandonya. Siapapun di sekitarnya dapat membunuhmu. Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan padanya? Stephen bertanya dengan bercanda. Aku bisa bekerja keras, kata Walker bersemangat. Ayolah, hal yang paling tidak berguna akhir-akhir ini adalah bekerja keras. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu bahkan tidak bisa dekat dengan Louis dan nyawa kecilmu akan hilang. Walker, dengarkan aku, hei, tidak semudah itu untuk dipusingkan. Selama masih ada kesempatan, berhentilah. Selama kamu berhenti, aku bisa membuatmu aman dan sejahtera selama sisa hidupmu, kata Stephen. Mata Walker berkedip-kedip, seolah dia sedang berjuang dengan ide. Setelah sekian lama, mata Walker tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berkata, Bab 2809. Apa-apaan, siapapun yang meminta saya untuk membujuk orang lain di masa depan akan makan sayur dan tidak memiliki garam selama sisa hidupnya. Petik 2. Stephen keluar dari rumah Jennifer dengan kesal. Baru saja, ketika Stephen mengira dia telah berhasil membujuk Walker, Walker memberitahu Stephen bahwa dia tidak hanya akan terus mengikuti jalan yang tidak bisa kembali, tetapi juga membuat semua orang yang mengambil keuntungan darinya membayar harganya. Stephen tidak pernah menyangka bahwa kata-katanya tidak hanya gagal menghalangi Walker, tetapi juga membuat Walker bertekad untuk pergi sampai mati. Stephen merasa sangat sulit baginya, sebagai Raja Suci, sebagai orang terkuat di Asia, dia beberapa kali gagal membujuk seorang anak berusia 16 tahun. Biarkan orang tahu ini, di mana wajahnya. Mengapa kita tidak menaklukkan semua gangster di Palm City dan menyerahkannya kepada Walker, sehingga dia bisa menjadi bosnya? Stephen tiba-tiba memiliki ide seperti itu di benaknya, yang lebih penting baginya daripada membujuk Walker. Untuk menjadi baik ini jauh lebih sederhana. Namun, ide seperti itu dengan cepat ditolak olehnya. Karena dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada masa depan dalam berjalan di jalan Hei, dan dia pasti akan mati dengan keras. Dia dapat dengan mudah menjadikan Walker kakak laki-laki di Palm City, dan bahkan kakak laki-laki di beberapa kota terdekat, tapi terus kenapa? Akan selalu ada saudara yang lebih kuat dari Anda, dan akan selalu ada musuh baru untuk Anda taklukkan. Dia dapat membantu Walker sekali, 10 kali, atau 100 kali, tetapi dapatkah dia membantunya tanpa henti? Jangan sampai suatu hari nanti dia akan membantu Walker mengambil alih seluruh dunia Heidao, itu tidak masuk akal. Ini seperti Anda membeli mainan untuk seorang anak, dan Anda menanggapi permintaannya, dan hasil akhirnya adalah nafsu makannya bertambah sampai Anda tidak bisa memenuhinya. Stephen merasa bahwa Walker baru berusia 16 tahun, dan hidupnya tidak boleh menempuh jalan yang tidak bisa kembali. Jika Sam masih hidup, dia pasti tidak ingin melihat Walker menjadi kakak laki-laki Heidao. Oleh karena itu, membantu Walker memenangkan Palm City tidaklah layak. Karena ini tidak berhasil, kami harus memikirkan cara lain untuk mengeluarkan Walker dari tempat yang benar dan salah seperti Heidao. Atau, menghancurkan Palm City. Jika tidak ada Heidao di sini, dan dunia damai, Walker tidak akan bisa membuat namanya terkenal jika dia mau. Namun, ide ini dengan cepat ditolak oleh Stephen. Dia bukan dewa, dan dia tidak bisa membunuh semua orang jahat di dunia. Selama ada orang jahat, akan ada sungai dan danau, dan akan ada jalan jahat. Stephen berpikir lama, tetapi dia masih belum bisa menemukan solusi yang tepat. Jadi dia hanya bisa kembali ke hotel dulu, dan menunggu sampai besok untuk memutuskan situasinya. Sedangkan di sisi lain, rumah Jennifer. Walker, jangan keluar malam ini, istirahatlah di rumah selama sehari, kata Jennifer kepada Walker. Ya, Walker mengangguk, lalu berbaring di sofa. Pergilah ke kamarmu dan tidurlah,
aku bisa tidur di ruang tamu, kata Jennifer. Tidak perlu, Bu, kembali ke kamarmu dan istirahat, aku masih harus menonton TV sebentar, kata Walker, mengambil remote control di atas meja dan menyalakan TV. Oke, kamu tidur lebih awal, kata Jennifer, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Walker sedang berbaring di sofa menonton TV. Setelah beberapa saat, keinginan untuk buang air kecil datang, jadi dia bangun dan berjalan ke toilet. Ketika dia keluar dari toilet, dia melihat sebuah catatan di sebelah TV. Catatan itu terlihat seperti cek, sehingga menarik perhatian Walker. Walker berjalan mendekat, melihat catatan itu, dan menemukan bahwa itu benar-benar sebuah cek. Ternyata itu cek kosong. Walker melihat cek di tangannya dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan melihat benda ini di rumah ibunya. Tidak ada angka yang tertulis di cek ini, apakah itu berarti saya dapat menulis apapun yang saya inginkan? Walker ragu-ragu, berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Bu, apakah kamu tidur? Walker bertanya. Belum, ada apa? Jennifer duduk dari tempat tidur dan bertanya. Dari mana kamu mendapatkan cek ini? Walker mengangkat cek di tangannya dan bertanya. Pria bernama Bruce memberikannya kepadaku sebelumnya. Percuma saja. Tadinya aku mau membuangnya, tapi nanti aku lupa, kata Jennifer. Mengapa tidak ada nomor di sini? Walker bertanya. Karena cek ini palsu. Saya pernah melihat cek asli. Bentuknya tidak seperti ini. Bahkan jika diberi nomor, itu percuma, kata Jennifer. Palsu, tanya Walker dengan kening berkerut. Yah, palsu, kamu bisa membuangnya. Buang saja dia ke tempat sampah, kata Jennifer. Oh. Baiklah, kalau begitu tidurlah, kata Walker sambil menutup pintu, lalu berjalan kembali ke ruang tamu dan berbaring di sofa sambil memegang cek di depan matanya. Apakah ini palsu? Jika itu diberikan oleh Bruce itu, seharusnya tidak palsu, kan? Bruce itu tidak terlihat seperti orang kecil. Gumam Walker, mengingat adegan mengobrol dengan Stephen sebelumnya. Saat ini, wajah Walker tiba-tiba berubah. Tidak, bagaimana dia tahu tentang Brown, rekan Wenger? Walker tiba-tiba teringat bahwa Stephen menyebut Brown ketika dia berbicara dengannya sebelumnya. Dia sepertinya sangat mencintai orang bernama Brown itu. Mengerti, apakah mereka mengenal satu sama lain? Tapi tidak, jika mereka saling mengenal, mengapa Brown membiarkan Wenger membunuhnya? Walker mengerutkan kening, merasa terlalu banyak keraguan tentang pria bernama Bruce. Keesokan harinya, ketika Walker bangun, tidak ada orang di rumah. Walker melihat roti dan susu di atas meja, tetapi dia tidak menyentuhnya, tetapi mengambil cek di sakunya. Setelah semalaman meremas, cek menjadi agak bengkok. Walker membentangkan cek itu, lalu mengambil pulpen. Bab 2810. Karena pria bernama Bruce mengenal Brown, dia seharusnya memiliki kekuatan. Dia pasti memberikan ibuku cek ini untuk menebusku dan ibuku untuk bajingan tua itu, jadi cek ini mungkin nyata. Jika memang benar, jika aku tulis nomornya, bolehkah saya menukarnya? Walker berpikir sambil menjilat bibirnya, lalu menulis nomornya di cek. Tulis $100.000, tidak banyak, haruskah ditukar? Walker melihat cek $100.000 yang tertulis di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri. Walker kemudian berjalan keluar pintu dengan cek. Sisi lain, di restoran cepat saji. Jennifer, berpakaian seperti pelayan, menerima pesanan dari pelanggan. Jennifer memiliki dua pekerjaan, satu menjadi pelayan di restoran cepat saji pada siang hari, dan yang lainnya adalah penari telanjang di klub malam pada malam hari. Meski bekerja dua pekerjaan, kehidupan Jennifer masih sangat ketat, karena Walker sering mendapat masalah, dan begitu dia mendapat masalah, dia perlu menggunakan uang untuk menebusnya, sehingga Jennifer sering tidak membayar sewa selama bertahun-tahun. Jennifer, cepatlah, pelanggan sudah menunggu. Seorang pria paruh baya gemuk berjalan di belakang Jennifer,
sedikit menekan tubuh bagian bawahnya ke Jennifer, dan mencubit pantat Jennifer dengan satu tangan. "Baik, bos." Jennifer tidak tergerak, dan melihat ke depan dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Hai, bolehkah saya bertanya? Bagaimana kabarmu?" Petik 2. "Saya tinggal di dekat sini dan datang untuk makan malam." Stephen tersenyum kata kepada Jennifer. Wajah Jennifer agak aneh, dia tidak percaya omong kosong yang dikatakan Stephen tentang tinggal di dekatnya. "Seperti yang saya katakan, kami tidak membutuhkan bantuan Anda," kata Jennifer. "Aku tahu kamu telah menemui kesulitan besar sekarang, tetapi yang ingin aku katakan adalah bahwa meskipun Walker mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi sangat dewasa, dia sebenarnya adalah seorang anak kecil. Jika kamu mati seperti ini, maka dia hidup ini mungkin benar-benar akan terjadi." "Selesai," kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, ekspresi Jennifer berubah. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," kata Jennifer. "Saya ingin sandwich keju dan secangkir es kopi," kata Stephen sambil tersenyum. Jennifer mengerutkan kening dan memandang Stephen. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Sandwich keju, secangkir es kopi, 13 yuan." Petik 2. Stephen menyerahkan uang $20 kepada Jennifer. "Banyak yang dianggap tip," kata Stephen. "Terima kasih." Jennifer mengambil uang itu dan mengetik tiket kecil ke Stephen. Stephen mengambil kwitansi dan berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, Jennifer datang ke meja Stephen dengan membawa sesuatu untuk dimakan. Jennifer meletakkan barang-barang itu di atas meja, lalu duduk di hadapan Stephen. "Apa yang kamu tahu?" tanya Jennifer. "Saya tahu banyak hal. Misalnya, Anda membeli tali rami ketika Anda pulang tadi malam, dan Anda menggantungkan tali rami di balok rumah," kata Stephen. "Bagaimana kamu tahu ini?" Jennifer bertanya dengan kaget. Dia melakukan apa yang dikatakan Stephen tadi malam, tetapi dia kemudian melepaskan tali itu, mengira dia tidak akan terlihat oleh siapapun. "Meskipun membual itu tidak baik, saya masih harus mengatakan bahwa saya adalah orang yang sangat kuat," kata Stephen sambil tersenyum. Jennifer mengerutkan kening dan menatap Stephen di matanya. Pria ini menjadi semakin misterius. Saat ini, dua pria membuka pintu dan masuk ke restoran. Kedua pria itu tinggi, dan mereka menarik perhatian banyak orang begitu mereka muncul. Jennifer melirik mereka berdua, dan menemukan bahwa mereka langsung pergi ke bar. Jennifer segera bangun dan ingin kembali ke bar untuk memesan, tetapi dihentikan oleh Stephen. "Duduklah, mereka tidak makan," kata Stephen. "Tidak untuk makan malam." Jennifer memandang kedua orang itu dengan curiga. Kedua orang itu berjalan ke depan bar, membuka pintu kecil bar, lalu langsung masuk ke bar, meraih pemilik restoran yang kebingungan, dan menyeret mereka keluar dengan tiba-tiba. "Apa yang kamu lakukan?" teriak staf restoran. Salah satu pria mengangkat kaki ke mejanya, memperlihatkan pistol di dalamnya. Semua orang menutup mulut mereka dengan tegas. Bos gendut restoran itu tertangkap di luar restoran begitu saja, dan mereka berdua tidak pergi kemana-mana, dan langsung menghajar bos tepat di luar restoran. "Saya mendengar bahwa pria gendut ini sering memanfaatkan Anda, jadi biarkan seseorang memberinya pelajaran," kata Stephen. Ekspresi Jennifer berubah, dia memandang Stephen dengan ekspresi yang dalam dan berkata, "Ini tidak akan mengubah apapun." Petik 2. "Seperti yang saya katakan, saya dapat membuat Anda tetap aman," kata Stephen. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku." Jennifer menggelengkan kepalanya. "Nama pria itu adalah Toman, bukan?" Stephen bertanya. Murid Jennifer menyusut, dan dia menatap Stephen dengan kaget. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.